Halo guys, kembali lagi ke channel Game Seru. Hari ini saya akan mereview game Hades 2. Hades 2 adalah sebuah game pertualangan dengan pertarungan cepat. Game ini merupakan lanjutan dari game Hades yang sangat populer. Game ini diproduksi oleh Supergiant Games yang dikenal fokus pada cerita dan gaya visual. Game Hades 2 terinspirasi dari mitologi Yunani dengan tokoh utama bernama Melinoe. Oke, masuk ke review gamenya. Hades 2 dibuka dengan cutscene bergaya animasi yang langsung memperkenalkan Melinoe. Ditunjukkan bahwa dunia bawah sedang dalam kondisi yang tidak stabil karena adanya ancaman besar yang membuat keseimbangan dunia terganggu. Ada kekuatan besar bernama Kronos, seorang dewa waktu yang mengambil alih dan merusak keseimbangan. Melinoe yang merupakan seorang penyihir muda dari dunia bawah tersebut merupakan putri dari Hades yang sejak awal sudah dilatih untuk menghadapi ancaman ini. Tujuan Melinoe jelas untuk menghentikan Kronos dan menyelamatkan dunia bawah. Namun pada awal alur cerita Hades 2, Melinoe belum cukup kuat untuk menghadapi ancamannya dan ia harus memulai perjalanan dari bawah sedikit demi sedikit. Setiap perjalanan yang dilalui Melinoe adalah usaha untuk mendekati sumber masalah yang ada, mengalahkan penghalang yang bisa menjadi sumber ancaman, dan juga terus bertumbuh menjadi lebih kuat. Melalui perjalanan tersebut, kita juga akan diberikan potongan cerita baru, penjelasan apa yang terjadi di dunia, serta gambaran dari masa lalu dan juga konflik para dewa. Melinoe sendiri seringkali mengalami kegagalan dan harus mengulang perjalanannya, namun kemunduran yang dialaminya bukan berarti kemunduran cerita, melainkan melalui setiap kegagalan kita akan membuka cerita baru, mengungkap sisi lain dari Melinoe yang juga membuat hubungan antar karakter menjadi berkembang. Selama melakukan perjalanannya, Melinoe akan bertemu dewa-dewa lain serta berbagai bentuk makhluk mitologi dan juga sekutu yang akan membantunya dengan memberi petunjuk. Melalui alur cerita tersebut, kita akan mendapat gambaran besar atas alasan mengapa Kronos bisa muncul, apa yang sebenarnya dipertaruhkan, dan juga mengapa bisa Melinoe adalah sosok kunci untuk mengalahkannya. Alur cerita dalam Hades 2 tidak disampaikan sekaligus, melainkan ceritanya akan terbuka sedikit demi sedikit, mengikuti kemajuan kita dalam bermain. Dalam Hades 2, kita akan diajak untuk menyusun sendiri cerita dari potongan-potongan yang ada. Dialog pada cutscene opening terlihat singkat, padat, dan langsung ke inti masalah, juga memberikan alasan kenapa Melinoe harus bertarung. Melalui cutscene opening, kita dapat memahami konflik dan juga mengenal karakter utama dari Hades 2. Gaya visual dari cutscene opening terasa gelap, mistis, dan penuh simbol. Premis utama Hades 2 berfokus pada misi Melinoe, sang putri dunia bawah dan adik laki-laki bernama Zagreus, untuk mengalahkan Kronos, Titan waktu yang jahat. Kronos telah melarikan diri dari penjara Tartarus, mengambil alih dunia bawah, dan memenjarakan Hades, Persephone, Zagreus, dan seluruh keluarga mereka. Melinoe yang telah dilatih sepanjang hidupnya di bawah bimbingan Hekate, Dewi Sihir, harus menggunakan sihir gelap dan bantuan para dewa Olympus lainnya untuk menyelamatkan keluarganya dan menghentikan Titan waktu tersebut. Proses permainan Hades 2 yaitu kita akan mengendalikan Melinoe dari sudut pandang atas. Tiap permainan disebut satu perjalanan atau run. Jika kalah, kita akan kembali ke awal dan mencoba lagi, dan setiap run yang kita mainkan tidak akan pernah sama persis. Area permainan dalam Hades 2 memiliki dunia yang terbagi ke beberapa area berbeda. Setiap daerah memiliki tema visual sendiri, dengan tantangan yang unik dan juga berbagai jenis musuh yang khas. Ada beberapa jenis musuh dalam Hades 2 yang tersebar di setiap wilayah, mulai dari lokasi Erebus yang terdiri dari Thornweeper, Wastrel, Wailer. Lokasi Oceanus yang terdiri dari Hippo, Lurker, Sea Serpent. Lokasi Morning Fields yang terdiri dari Phantom, Queen Lamia. Lokasi Mount Olympus yang terdiri dari Sky Dragon, Harpy Raptor, Satyr Saper. Musuh dalam Hades 2 juga terdiri dari berbagai ukuran, yakni musuh berukuran kecil yang biasanya datang bergerombol dengan serangan yang cepat. Musuh berukuran kecil ini mudah dikalahkan, tapi berbahaya jika banyak. Ada juga musuh yang biasanya menyerang dari jarak jauh dan memaksa kita untuk terus bergerak. Selanjutnya musuh berat yang gerakannya lambat dengan serangan besar. Dalam menyerang musuh berat ini, kita membutuhkan timing yang tepat.
Yang terakhir yaitu musuh khusus dengan kemampuan unik yang bisa mengubah pola pertarungan. Pertarungan dalam Hades 2 biasanya berlangsung dalam kurun waktu singkat dan juga cepat. Dalam Hades 2, kita sebagai pemain perlu untuk terus bergerak, menghindari serangan, menyerang pada waktu yang tepat. Arena pertarungan juga akan tertutup sampai musuh sudah selesai dihabisi. Untuk perkembangan karakter sendiri, kita akan mendapatkan bonus kekuatan, kemampuan baru, dan juga efek tambahan setiap run. Di luar run, kita bisa membuka peningkatan permanen yang bisa membuat run berikutnya jauh lebih mudah untuk dilalui. Sekarang saya akan memberikan beberapa tips dalam bermain Hades 2. Yang pertama, perlu untuk terus bergerak saat bertarung karena akan ada banyak musuh menyerang dari berbagai arah, dan juga jangan terlalu sering berdiri di suatu tempat karena arena dalam Hades 2 didesain untuk pergerakan bebas, dan juga diam terlalu lama akan membuat karakter kita mudah dikepung. Bisa juga memanfaatkan jeda setelah arena selesai. Yang kedua, habisi musuh kecil terlebih dahulu karena akan ada banyak dari musuh yang bisa mengganggu fokus saat melawan musuh besar. Perlu juga untuk memperhatikan serangan musuh, di mana terdapat efek visual yang memberi tanda bahaya sebelum serangan besar. Yang ketiga, pergunakan sihir di momen penting karena sihir memang memiliki efek yang kuat tapi jumlahnya terbatas. Yang keempat, jangan takut kalah karena setiap kematian dalam Hades 2 memberikan cerita baru, upgrade baru, dan juga pemahaman yang lebih baik. Boleh juga untuk mencoba kombinasi kemampuan yang berbeda karena setiap kombinasi memberikan gaya bermain yang unik. Dalam Hades 2, bermain secara tenang jauh lebih efektif daripada bermain secara agresif karena kepanikan itu malah meletakkan kita dalam posisi yang salah. Yang kelima, perlu untuk memperhatikan urutan musuh yang muncul di arena, karena beberapa musuh baru akan muncul setelah musuh tertentu dikalahkan, dan juga dengan mengatur urutan ini bisa mengurangi tekanan saat pertarungan berlangsung. Biasakan juga untuk melihat lantai arena, bukan hanya musuh, karena banyak serangan musuh ditandai di tanah. Jika kita hanya fokus pada musuh saja, maka kita bisa terlambat untuk menghindar. Jangan terlalu sering fokus menghabiskan satu musuh saja, karena musuh lain tetap akan menyerang. Terkadang akan lebih aman untuk melemahkan beberapa musuh sekaligus. Tentukan arah run, jangan asal masuk pintu berikutnya. Pilih juga peningkatan yang saling mendukung, bukan sekedar yang terlihat paling kuat, karena efek yang saling melengkapi sering lebih berguna daripada efek besar, tapi berdiri sendiri. Saat run terasa berat di awal, jangan dipaksakan agresif. Awal run biasanya karakter masih lemah, dan bermain lebih aman memberikan peluang bertahan lebih lama. Setiap run akan memberikan pemahaman musuh. Jika satu run sudah memang tidak ideal, perlu untuk endure terlebih dahulu, karena tidak semua pertarungan bisa memberikan kombinasi yang bagus. Memaksakan run buruk sering berakhir dalam waktu yang cepat dan singkat. Perhatikan jarak serangan senjata yang dipakai karena setiap senjata punya jarak aman. Bermain terlalu dekat ataupun terlalu jauh bisa membuat serangan sering meleset. Dalam Hades 2, biasakan membaca ikon dan warna efek karena warna dan simbol menunjukkan jenis bahaya. Kita mulai ke review Hades 2. Untuk segi visualnya, Hades 2 terlihat tajam, berwarna, dan juga penuh detail. Setiap area akan terasa berbeda karena mereka mempunyai identitasnya masing-masing serta dunia yang terasa hidup walaupun berbahaya. Efek visual dalam Hades 2 terlihat jelas dan mudah dibaca. Warna serangan membantu pemain untuk mengetahui mana yang berbahaya dan juga untuk menghindari area tertentu. Tone warna dalam game ini yaitu dominan ungu, biru gelap, dan juga merah. Warna tersebut membuat suasana terasa mistis dan juga terkesan tidak ramah. Sedangkan untuk desain karakter, terlihat mereka semua mempunyai kepribadian yang kuat, mudah untuk kita kenali, serta animasi karakter yang terlihat luas dan unik, memberikan kesan tidak asal dibuat. Untuk background Hades 2, musik yang ada berubah mengikuti situasi. Saat santai akan diputarkan musik yang tenang, saat bertarung akan diputarkan musik yang cepat dan membuat adrenalin naik. Efek suara dalam Hades 2, setiap serangan punya suara berbeda. Suara musuh membantu mengenali ancaman, serta membuat pertarungan terasa lebih kena.
Dialog yang ada di Hades 2 juga sering muncul di sela kita melakukan permainan, dengan bahasa yang ringkas, cerdas, dan kadang memberikan kesan yang terdengar sarkastik. Dialog ini membantu Hades 2 sehingga cerita terasa lebih hidup dan dunia yang ada di dalam Hades 2 terasa punya karakter. Game Hades 2 berhasil memenangkan beberapa penghargaan, seperti Best Action Game di The Game Awards 2025 dan Best Game of 2025 di Roguelikers Game of the Year 2025. Hades 2 sendiri merupakan game yang sangat dinanti-nanti sejak diumumkannya akan dirilis. Hades 2 dinantikan karena banyak pemain yang tidak sabar dengan cerita dan gaya baru yang akan diberikan. Pemain game Hades 2 ini pada umumnya berusia di kisaran remaja akhir hingga ke usia dewasa dan sering dibahas di banyak media game dan juga forum komunitas. Hades 2 memperkuat reputasi Supergiant sebagai sebuah studio yang berkualitas walau masih berkembang, serta respon pemain sejauh ini sangatlah positif. Kesimpulan yang bisa saya berikan dari Hades 2 adalah game ini memiliki pace yang cepat, padat, dan juga penuh gaya. Cocok untuk pemain yang suka tantangan dan juga cerita yang intens dengan storyline yang kuat. Permainan Hades 2 tidak membosankan karena setiap kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari cerita. Visual dan musik membuat game Hades 2 ini terasa jauh lebih berkelas. Segitu dulu untuk review game Hades 2 kali ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Thank you and see you next time.